malam, pemirsa. Kemelut yang dialami PT Asuransi Jiwasraya dan juga Asabri berimbas pada menurunnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan pasar modal. Dugaan fraud dan penempatan dana investasi yang serampangan menjadi pemicu menguapnya dana kelolaan yang notabene adalah dana milik publik. Bagaimana sebenarnya pengawasan yang dilakukan otoritas terhadap pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana pemerintah dan otoritas keuangan mendorong pengetatan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana milik publik di pasar modal. Menilik investasi dana publik, inilah yang akan kami bahas dalam Economic Challenges untuk episode kali ini bersama saya Kania Sutisnawinata. Ya, dan pemirsa, langsung saja saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung para narasumber yang akan berbincang bersama saya pada malam hari ini. Pertama-tama anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Hari Azhar Aziz. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Apa kabar? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Silahkan untuk mengambil tempat duduknya. Kemudian anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun. Selamat malam Pak Misbahun. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Kemudian Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja Pumpida Hidayatullah. Apa kabar Pak Pumpida? Selamat malam. Kemudian pengamat pasar modal Yanwar Rizky juga akan bergabung bersama kami malamnya. Apa kabar Mas Yanwar? Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Ya, baiklah, langsung saya mulai perbincangannya untuk malam hari ini. Saya ingin ke Pak Hari terlebih dahulu untuk menanyakan update terakhir mengenai audit investigasi yang dilakukan BPK ini berkaitan dengan skandal Jiwasraya. Seperti apa Pak hasilnya? Ya, kita sudah putuskan di sidang badan. Itu soal Jiwasraya kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama audit investigasi, sekarang sedang berlangsung. Yang kedua perhitungan kerugian negara. Oke. Jadi itu juga sedang berlangsung. Lalu yang kedua kita baru saja putuskan lagi audit investigasi untuk kasus Asabri. Yeah. Memang ada dua perbedaan di antara Asabri dan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya ini karena dia bersifat umum, jadi dikelola atau diawasi oleh OJK. Kalau Asabri itu diawasi oleh Kementerian Keuangan. Okay. Jadi sama kasusnya dengan PT Taspen karena ini sifatnya yang lebih pasti ada tiap tahun untuk para prajurit kalau Asabri dan kalau para pensiunan di Taspen itu ada dari APBN masuk, jadi ada captive marketnya sehingga pengawasannya itu oleh Kementerian Keuangan khususnya Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan. Sebenarnya dulu waktu saya masih di DPR, saya termasuk yang ikut membentuk OJK. Mau saya waktu itu seluruh industri jasa keuangan itu dikelola oleh OJK. Karena kita sudah pisahkan bank, kita pisahkan pasar saham yang dulu dikelola oleh Bapepam di Kementerian Keuangan, dan asuransi juga IKNB, termasuk juga industri UMKM itu masuk di dalam. Sekarang kalau tidak salah sudah hampir sekitar 22.000 triliun. Dan untuk asuransi saja itu diperkirakan sekitar 2.500 triliun. Yeah. Nah, kasus di Jiwasraya dan Asabri kalau itu ditotalkan, ini masih dugaan ya, belum hasil investigasi. Ya, sebelum kita masuk ke situ Pak, saya juga ingin sekaligus memperjelas juga ada pernyataan dari PPK pada waktu itu yang mengatakan bahwa kasus Jiwasraya ini bersifat gigantik dan berdampak sistemik. Mungkin sekaligus bisa diberikan penjelasannya apa yang dimaksudkan dengan itu? Ya, sebenarnya yang dimaksud itu lebih konteks asuransinya saja. Oke. Sebab ini agak berbeda dengan perbankan. Kepercayaan di dunia perbankan itu orang menarik, kalau ketidakpercayaan itu muncul di dunia perbankan, orang menarik uangnya dan itu akan jeblok bank. Tapi kalau asuransi, kalau orang tidak percaya pada asuransi, maka
tidak bisa orang dengan cepat mengambil uang dari asuransi karena ada perjanjian yang berbeda dengan perbankan. Nah, kalau kita lihat kasusnya juga, misalnya tadi saya ingin menyampaikan, Jiwasraya ini total kira-kira sekitar 40 triliun. Kalau Sabri kurang lebih sekitar 45 triliun. Yeah. Total industri asuransi sekitar 2.500 triliun. Yeah. Jadi dua ini saja tidak sampai 1%. Oke. Jadi Jadi artinya ketika kemudian dikatakan berdampak sistemik di dunia asuransi. Di dunia asuransi. Oke, hanya untuk mempertegas itu saja. Tapi artinya itu masih perlu diuji ya Pak ya? Masih perlu diuji. Masih perlu diuji. Dugaan sementaranya tadi Bapak ingin menyampaikan, karena saya ingin menanyakan seperti ini, bahwa audit investigasi ini dilakukan setelah kemudian kasus ini muncul. Oh, kita sudah melakukan audit investigasi sejak tahun 2016. Jadi sudah terindikasi dari sebelumnya Pak? Di 2016 temuan kita kurang lebih sekitar hampir 6 triliun. Dan sudah ada beberapa ditindaklanjuti, tapi kemudian berlanjut di 2018 dan di 2019. Nah, itu yang membuat akhirnya datang kejaksaan kepada kita, meminta supaya kita menghitung dan melakukan audit investigasi. Mereka ingin tahu berapa sesungguhnya kerugian uang negara di dalam kasus ini. Karena mereka itu berkaitan, ini karena konteksnya malam hari ini kita bicara mengenai pengelolaan dana publik, tentunya itu berkaitan dengan accountability-nya begitu. Betul, ya Pak ya. Nah, tapi artinya apa sebenarnya yang ingin ditemukan? Hanya menghitung kerugian, sejauh mana sebenarnya bisa membuktikan bahwa memang telah terjadi penyalahgunaan dalam konteks pengelolaan dana, Pak? Kalau kita pasti nanti di hasil ujung dari investigasi dan perhitungan kerugian negara itu berapa kerugian negara, baru kita merujuk kembali, nanti di hasil audit investigasi itu akan kelihatan siapa penyebab dari kerugian itu. Siapa atau siapa? Apa? Siapa? Dengan mekanisme apa kerugian itu bisa terjadi? Apakah ada unsur ya berbagai macam lah simulasi bisa kita apakan. Tapi hasil dari investigasi itu bisa kita sebut nanti, beberapa sudah kita sampaikan, baru indikasi saja kepada kejaksaan, dan beberapa sudah dilakukan oleh kejaksaan, beberapa nama yang sudah kita dengan dulu rekomendasinya seperti apa Pak yang diberikan oleh BPK? Kita minta supaya dilakukan tidak, sebenarnya undang-undang BPK itu setiap rekomendasi BPK kalau tidak ditindaklanjuti itu ada ancaman hukuman. Hukumannya 1,5 tahun atau 500 juta. Itu ancamannya. Tapi itu kan sudah wilayah, sebenarnya wilayah penegakan hukum. BPK itu hanya sampai pada wilayah penegakan administrasi. Jadi kita ketika masuk kepada wilayah hukum, kita bekerja sama dengan aparat hukum, kalau tidak kejaksaan, KPK, atau kepolisian. Baik, nanti saya akan minta tanggapan kepada yang lain. Saya ingin ke Pak Misbahun dulu, karena ini ada proses politik juga yang sekarang sedang berjalan begitu, di saat yang bersamaan ada panja begitu ya. Nah, akan menunggu dulu hasil audit dari BPK yang sekarang sedang dilakukan, atau seperti apa proses yang sedang terjadi? Panja di DPR sedang berjalan. Ada 3 panja di Komisi 3 mengenai pengawasan penegakan hukumnya, kemudian panja di Komisi 6 mengenai Jiwasraya itu sebagai korporasi BUMN, dan kemudian panja di Komisi 11 itu mengenai pengawasan kinerja industri keuangan. Ini sekarang berjalan sambil menunggu, kemudian kita juga di Komisi 11 melakukan rapat konsultasi dengan BPK, tidak hanya terkait kepada asuransi Jiwasraya, tetapi kita secara keseluruhan termasuk OJK-nya. Kemudian termasuk industri asuransi yang lain. Jadi fokusnya adalah di termasuk pengawasan industri keuangannya. Kita melakukan. Dan kita ingin melihat bahwa karena ada dugaan sementara. Dugaannya apa? Gini, kalau yang terkait dengan Jiwasraya ini adalah harus disadarkan kepada semua pihak, ada permasalahan yang sejak awal tidak hanya terjadi pada saat ini. Sejarahnya ini kan panjang. Sejarahnya panjang, kemudian krisis itu terjadi di mana? Permasalahan. Perlu diingat ini bahwa berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Dengan Jiwasraya. Karena tadi BPK juga sudah mengatakan sejak tahun 2016 sebenarnya sudah terindikasi. Data yang paling lengkap
paling detail mengenai semua permasalahan, baik itu pelanggaran regulasi, pelanggaran keuangan, dan indikasi tindak pidananya. BPK yang paling punya. BPK yang paling punya ya? BPK yang paling Oke. lengkap informasi itu. Jadi kalau mau ingin rujukan yang paling lengkap, BPK ya rujukan tempat yang paling. Komisi 11 melakukan pengawasan, termasuk memanggil otoritas jasa keuangan. Di sana kita juga kemudian memanggil Bursa Efek Indonesia, Ya. kemudian KC, KP kita panggil. Oke, nanti akan saya tanyakan lebih, saya akan perdalam lagi, tapi kita harus jeda sejenak. Akan kita lanjutkan, Economic Challenges akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya lanjutkan, saya akan nanti kembali lagi ke Pak Misbahun mengenai proses panja di DPR saat ini. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Pak Rizky. Jadi yang kanan sudah bicara, sekarang yang kiri dulu gitu ya. Silakan. Saya ingin ke Pak Rizky terlebih dahulu untuk mengomentari apa yang sudah disampaikan tadi. Kekhawatirannya sekarang kepercayaan publik itu menjadi sedikit berkurang begitu kan. Terhadap terutama pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh misalnya dalam hal ini berkaitan dengan kasus Jiwasraya dan Asabri adalah oleh perusahaan BUMN gitu. Asuransi BUMN di industri tersebut. Kekhawatirannya jangan-jangan yang lain-lain bagaimana gitu kan. Kalau Pak Yanwar sendiri melihatnya seperti apa? Gini. Sejauh mana audit BPK ini bisa sampai mengaudit ke penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Ya, jadi gini, tadi dari Pak Hari Azhar kan sudah dikatakan, berarti kan karena dia BUMN, dia mengelola keuangan negara, diaudit oleh auditor negara BPK, Iya. juga ada akuntan publik. Jadi di situ ada terkait dengan laporan keuangan. Jadi itu sebagai institusi korporasinya. Ya, ya. Kalau dia sudah mengalami ekuitas negatif, berarti kan itu kerugian negara sudah dimakan. Ya kan? Itu artinya harus dilihat kenapa sampai makan modal negaranya. Ya. Tapi di samping itu yang namanya perbankan, yang namanya asuransi, yang namanya sekuritas, yang namanya manajer investasi kan BUMN juga punya ya. Ya. Itu juga mengelola dana publik. Nah, itu ada aturannya dari aturan OJK dari masing-masingnya. Oke. Kalau perbankan pakai CAR, kalau asuransi pakai RBC, risk based capital. Ya. Kalau pasar modal pakai sekuritas pakai MKBD. Ya. Kalau reksadana sama pakai cadangan modal. Ya. Nah ini yang ngatur adalah OJK. Ya. Intinya apa? Intinya ada dana publik yang dikelola Ya. cukup ditampung resikonya dengan kepemilikan modal. Oke. Itu ya, itu adanya di OJK. Oke. Nah sekarang yang dikatakan apa sih resiko publik, ya kan? Tadi di bumpernya kan yang awal Pak Presiden mengatakan ini soal trust. Ya. Jadi dalam industri keuangan jangan hanya perbankan saja, seperti kata Pak Hari Azhar Ya. tadi katakan kalau perbankan begitu orang persepsinya sudah tidak trust, ras. Ya. Di mana-mana, termasuk di asuransi. Di asuransi juga begitu. Di asuransi juga begitu. Nah, yang jadi persoalan Masalahnya misalnya, tapi di asuransi itu kan agak Ada. lama begitu untuk betul. menembus polis. Cuman kan begini, kalau asuransi ini ada juga yang unit link. Unit link itu dia sebagai manajer investasi sebetulnya, mengelola dana publik, di blending dengan proses dengan produk asuransi, kemudian dia memberikan return of investment atau pengembalian investasi. Ini yang terjadi di Jiwasraya kan. Nah, persoalannya apakah dana publik yang DPLK, terutama DPLK yang BUMN ya, yang Oke. karyawan-karyawan BUMN, ini dalam pembukuan Jiwasraya itu terjadi apa yang disebut di pasar keuangan tuh Chinese firewall, dipisah. Oke. Kalau tidak dipisah, gitu ya, ini akan menimbulkan distrust yang luar biasa. Karena nantinya bisa terjadi orang yang pegang polis, dalam hal ini polis non unit link, dia akan minta asuransinya pindah. Kalau asuransi pindah, persoalannya akan ke reinsurance. Nah ini yang mungkin bisa jadi sistemik yang dimaksud oleh Pak Hari Azhar tadi ke industri asuransinya. Jadi kan kalau industri asuransi misalnya saya punya DPLK, katakanlah di Jiwasraya, kemudian saya meminta pindah katakanlah ke asuransi lain, industri yang di atasnya, yang reinsurance-nya itu akan mengalami masalah. Karena dia akan mengalami apa yang disebut gagal bayar di sini. Itu yang mungkin bisa terjadi sistemik. Nah sejauh ini sebetulnya kepanikan ini belum terjadi. Tapi kalau terlalu lama bisa terjadi. Terlalu lama maksudnya terlalu lama apa? Terlalu lama prosesnya nih. Oke. Jadi kalau prosesnya terlalu lama, nanti orang mulai khawatir, wah saya juga ada nih polis di Jiwasraya nih. Wah ini kayaknya begini, saya mau pindah. Oke. Ini Jadi sama juga kayak yang perlu menjadi catatan apakah firewall itu terpasang atau tidak? Nah kalau ini sebetulnya ini kewenangannya ada di OJK nih. Oke. Jadi kalau dari tadi kita mengatakan BPK dan sebagainya,
OJK itu kan begini, dia itu otoritas. Saya disclaimer dulu ya, kami berupaya untuk mengundang OJK untuk hadir pada diskusi kita pada malam hari ini, tapi mengatakan waktunya belum tepat, nanti kita akan coba undang di kesempatan berikutnya. Ya sayang juga sih OJK-nya nggak ada. Cuman OJK itu kan gini, pengawasan itu diatur satu di perizinan. Dia memberikan izin terhadap institusi jasa keuangan. Walaupun kata Pak Hari Azhar tadi ada yang di Departemen Keuangan. Kedua, dia melakukan yang namanya perizinan produk keuangan. Jadi katakan aja Asabri, dia sebagai institusi keuangan itu memang di bawah Departemen Keuangan, termasuk BPJS Tenagakerjaan. Tapi produknya itu berada dalam OJK, perizinan OJK, produk keuangannya. Kemudian ada yang namanya monitoring dan evaluasi. OJK akan mewajibkan semua industri jasa keuangan, juga yang menerbitkan produk, memberikan laporan bulanan, triwulanan yang masuk ke dia. Inilah kemudian yang dia awasi dana publiknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang namanya post audit. Jadi kalau sudah terjadi, dia melakukan yang namanya kewenangan pemeriksaan dan kewenangan penyidikan. Jadi OJK ini juga aparat penegak hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada hak penyidikan. Tapi dia tidak punya hak penuntutan. Penuntutannya ada di Kejaksaan Agung. Nah, dalam proses yang terjadi sekarang, itu adakah yang perlu diperbaiki kalau kita bicara dalam konteks pengawasan kalau begitu? Nah, saya melihat respon OJK sangat lambat. Boleh dibilang seolah-olah kayak nggak ada apa-apa. Karena kalau di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung itu penuntutan. Bahwa Kejaksaan Agung memfollow up apa yang terjadi di BPK, itu hasil pemeriksaan laporan keuangan, bukan terhadap industri keuangannya. Baik, kita sebenarnya tidak mau terlalu fokus begitu ya terhadap kasus Jiwasraya ini, karena kebetulan OJK-nya sudah tidak ada di sini, tidak bisa menjawab begitu apa yang dilontarkan di sini. Jadi kita mau alihkan dulu. Di sini ada Pak Pumpida, Dewas ya, Dewas BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek sekarang namanya. Yang mengelola 431 triliun per Desember kemarin. Per Desember kemarin. Nah, sekarang kalau melihat skandal Jiwasraya, Asabri, ada kekhawatiran atau apa yang kira-kira bisa atau mungkin bisa disampaikan seperti apa pengawasan yang sudah dilakukan sejauh ini? Mungkin yang saya harus tarik garis merah dulu ya, bahwa yang namanya BPJS ini kan berdasarkan basis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatakan namanya kan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini orang banyak bingung dengan BPJS ini, seolah-olah ini asuransi. Padahal ini sama sekali bukan asuransi. BPJS ini jaminan sosial. Di mana jaminan sosial itu di dalam konteks memainkan resikonya pukul rata semua. Ini agak berbeda dengan asuransi yang bermain berdasarkan basis orang per orang. Premi beda-beda orang per orang, karena resiko orang per orang beda. Kita enggak, kita dijamin negara, lembaga ini tidak bisa dipilotkan. Tapi ada dana yang kemudian dikelola, bukan? Betul. Dan ini diwajibkan, kalau untuk yang BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan bagi seluruh pekerja ataupun orang yang menghasilkan dari kegiatan sehari-hari, kegiatan ekonominya sehari-hari, untuk kemudian beriur di kita. Tujuannya apa? Ada 4 produk kita. Ada JHT, jaminan hari tua, JP jaminan pensiun, JKK jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Nah, 4 ini mempunyai risiko yang berbeda-beda tentu. Dan penanganan di dalam konteks investasinya juga berbeda. Nah, kalau ditanya tadi, apakah ada basis dampak sistemik kepada kami? Kalau di dalam konteks penjaminannya, insya Allah nggak ada, gitu ya. Karena kita benar-benar di dalam suatu tatanan atau permainan yang berbeda, gitu. Chordnya berbeda. Jadi kalau diagram Venn ini, irisannya hampir dibilang nggak ada. Irisannya nggak ada. Walaupun di dalam konteks persaingan ngambil pesertanya itu ada. Tapi di dalam konteks penjaminannya beda sekali. Ini negara yang hadir, gitu ya. Resikonya yang paling tinggi adalah negara pemegang ini, pemegang risiko tertinggi. Artinya kalau terjadi apa-apa ditanggung oleh negara. Betul, karena tidak bisa dipilotkan tadi yang saya bilang. Karena tidak bisa dipilotkan tadi. Itu berdasarkan undang-undang. Yang hanya bisa membatalkan hanya suatu undang-undang yang bisa membatalkan undang-undang ini. Pak Rizky. Sedikit aja. Justru kalau saya sekarang jadi bandar di pasar modal, terutama di bursa saham, dana-dana BPJS Ketenagakerjaan, dana-dana asuransi ini, itu uang murah buat saya. Karena mereka mengambil uang jumlahnya itu, besar, jumlah besar, langsung bisa ditempatkan. Dia juga pasti mengambil dari berdasarkan undang-undang. Saya bisa deal dengan Mas Pompida, deal 1% aja. Jangan deal sama saya mah prudent. Deal 1% aja itu besar. Justru, prudent itu harus diuji juga tuh. Jadi itu yang jadi masalah itu, ini dana yang menggoda. Gitu. Nah.
Tapi ini diawasi oleh BPK kan? Diawasi, kebetulan bidang saya yang mengawasi BPJS. Di audit maksudnya, bukan Tahun diawasi. lalu ya? beliau yang mengaudit Iya. kami. Iya. Jadi kalau untuk BPJS Tenaga Kerja itu sudah ada PP-nya. Tadi Mas Yanuar sudah mengatakan untuk yang asuransi dan reasuransi itu peraturan OJK. Itu sebenarnya mirip-mirip juga. Misalnya di sini, itu dana-dana investasi untuk jaminan hari tua, program hari tua. Itu maksimum 25% apabila ditempatkan di bank pemerintah. Maksimum. Itu kalau di bank pemerintah. Itu deposito. Iya, deposito berarti. Nah, misalnya surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, ini tidak terbatas. Iya. Artinya apa? Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak terbatas. Oke. Karena pemerintah dan Bank Indonesia itu boleh dikatakan paling aman sudah. Iya. Tapi bagaimana dengan penempatan dana di pasar modal? Pasar begitu, modal. ya? Nah, Oke, tapi boleh ditahan dulu. Boleh, Kita iya. akan lanjutkan perbincangannya Di sesaat situlah lagi. mungkin sistemiknya itu. Sistemiknya mungkin di situ akan kita jawab seusai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami. Kami lanjutkan, Pak Hari, silakan dilanjutkan. Adakah temuan kalau kita bicara mengenai audit BPK yang sudah dilakukan terhadap BPJS Tenaga Kerja? Ya, jadi kerugian negara itu adalah perhitungan yang persis. Misalnya modal negara yang masuk ke satu perusahaan negara itu 100, terus dimainkan di pasar saham, tiba-tiba menjadi Rp5, berarti Rp95 itulah yang kehilangan yang kita sebut sebagai kerugian negara. Oke, itu dalam konteks kalau kita ingin mendefinisikan yang dimaksudkan dengan kerugian negara Iya. dalam hal pengelolaan dana publik. Iya. Begitu. Ah. Oke. Nah, artinya tapi kalau kita bicara mengenai jenis atau instrumen investasi yang dipilih dalam pengelolaan dana publik ini. Ya, karena ada batasan, tadi ada peraturan, batasannya, ada ya. kalau tadi BPJS TK ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2015, kalau asuransi ada peraturan OJK di sini, POJK 28 tahun 2018. Iya. Itu jelas, misalnya Oke. di sini, investasi berupa deposito itu paling tinggi untuk setiap bank 20% dari jumlah investasi. Oke. Itu sudah ada aturannya berarti. Pada kenyataannya Dalam tapi kasus Jiwasraya kita temukan ada satu investasi sampai 95%. Itu saja sudah menarik. Beda kita dengan OJK. OJK itu tiap bulan dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan. Harusnya OJK itu, nah ini juga saya sudah minta kepada sidang badan supaya kita melakukan audit kinerja juga kepada OJK. Oke, baik. Tapi sebelum itu selain Asabri dan kemudian juga Jiwasraya, apakah kemudian akan dilanjutkan melakukan audit kepada misalnya perusahaan asuransi yang di BUMN, berstatus BUMN? Ada? Kita selesaikan ini dulu. Oke, tapi ada rencana mengarah? Memang ada pembicaraan informal di kalangan kita, tapi belum saya berani katakan sesuatu di situ. Jadi yang kita sekarang sudah putuskan formal itu dua ini. Jadi Jiwasraya sama Asabri. Oke. Jadi, nah bagaimana untuk mengetahui itu kita juga meminta supaya audit investigasi ini bukan saja mereka yang terkait di Jiwasraya dan Asabri, tetapi juga yang mengawasinya. Jadi seperti tadi Jiwasraya, kita minta yang mengawasinya itu OJK. Supaya di audit investigasi siapa orang yang mengawasi unit apa dan bagaimana. Begitu juga, kan ada ini dari BUMN ini, dari Kementerian BUMN. Kita juga minta supaya ada audit investigasi kepada Kementerian BUMN. Siapa orang-orang yang bertanggung jawab di Kementerian BUMN, kenapa ini bisa terjadi. Ya, tapi fokus lagi kepada resiko. Resiko atau instrumen investasi yang dipilih ini kan berkaitan dengan resiko yang dihadapi. Begitu, kita memang bicara fokus berkaitan dengan penempatan dana di pasar modal. Tadi Pak Rizky saja sudah mengatakan bahwa misalnya dana yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja ini adalah dana murah, begitu kan? Nah, saya ingin bertanya ke Pak Misbahun mengenai hal ini. Artinya kalau kita bicara mengenai pengawasan ke depan dan bicara dalam konteks memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, karena kita melihat ada keterlibatan manajer investasi juga, begitu misalnya Pak Misbahun. Yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa pasar modal itu adalah instrumen investasi.
namanya orang investasi, ada risiko investasi. Orang jangan hanya terbuai bahwa dia akan hanya mendapatkan untung. Risikonya adalah rugi. Ya. Lah, yang terjadi terhadap Jiwasraya ini adalah, kemudian Asabri, ini adalah mereka melakukan pilihan instrumen investasinya, kemudian mengalami kerugian. Harga yang tadinya tinggi, kemudian mengalami penurunan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dan kita dapatkan dari BPK adalah ternyata pilihan-pilihan terhadap saham yang dibeli, inilah yang dimainkan. Kualitas rendah. Kualitasnya rendah. Oke. Karena ada instrumen investasi di pasar modal dalam bentuk saham-saham blue chips, ada LQ45 Oke. dan sebagainya, Iya. yang selama ini menjadi pembentuk harga. Ya. Dan kemudian memberikan, pertama kalau kita investasi di pasar modal itu, pertama kita mengharapkan kalau di pasar IPO kita pada tingkat IPO kita mengharapkan agio. Ya, ya, ya. Kemudian berikutnya kita akan mengharapkan pertama kalau kita bisa mengharapkan dividen pada saat akhir tahun. Oke. Dan kemudian kita mendapatkan selisih harga pada saat kita posisi beli dan posisi jual. Ya. Nah, yang terjadi saat itu adalah ternyata tadi yang disampaikan oleh Pak Yanuar Rizky Ya. adalah dana masyarakat yang dikumpulkan di asuransi ini kan dana yang sangat murah. Oke. Pasar modal ini kan orang tidak perlu membayar bunga. Orang investasi di sana. Ya. Yang diharapkan adalah keuntungan transaksinya. Return. Iya. Nah, di sana lah. Yang terjadi adalah orang menggunakan ini semua Ya. untuk dimasukkan ke pasar modal dan dimainkan. Dan yang ada terjadi, ya. yang terjadi adalah risikonya ada saham yang kita kenal sebagai saham gorengan. Oke. Adakah yang Saham salah? gorengan lah. Iya. Saham-saham yang di gorengan inilah yang selama ini membuat volatilitas harga itu terjadi. Dan ini yang kemudian mau tidak mau secara jujur harus kita sampaikan bahwa Oke. inilah yang kemudian sisi gelap dari sebuah instrumen pasar modal itu. Karena apa? Wajah perekonomian kita itu kan juga salah satu tolok ukurnya itu Oke. adalah pasar modal. Itu menjadi ganjil karena kemudian penempatan dananya atau investasinya itu ditempatkan pada saham-saham Saham gorengan yang tadi. tidak berkualitas. Saham-saham yang tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Pertama, tidak berkualitas emitennya. Ada di pasar modal itu ada yang namanya fundamental pasar, Oke. ada fundamental korporasi. Kalau fundamental pasar pasti biasanya dibentuk oleh fundamental korporasi. Oke. Lah ini fundamental pasarnya sangat kropos. Oke. Bayangkan perusahaan tambang yang operasionalnya kapitalisasinya tidak besar dibeli, Ya. kemudian ada Itu- perusahaan ikan arwana yang sampai investasinya Ya. 6 triliun, Ya. dan ini kan pertama Itu yang kemudian mengundang yang terjadi, pertanyaan. mengundang Itu yang pertanyaan mengundang orang. pertanyaan Kenapa kenapa? pilihannya ke sana? Kenapa pilihannya ke sana? Pilihannya Boleh ke Pak sana. Pak Yanuar mengomentari? Ya gini, jadi kalau kita bedah, ini ada dua nih pidana intinya. Pidana intinya itu terjadi bisa di saham, di bursa saham, bisa di perbankan, bisa di instrumen pasar keuangan. Ada tipikornya, tipikor yang tadi dikatakan oleh Pak Hari Azhar di institusinya, karena dia lembaga keuangan yang dimiliki oleh negara, BUMN ataupun dana jaminan sosial. Nah justru sekarang persoalannya, investasi boleh rugi nggak? Boleh, kalau dia market mekanisme pasar. Yang tidak boleh kalau dia perbuatan melawan hukum. Iya. Nah, Perbuatan melawan hukumnya. Yang masuk perbuatan melawan hukum itu perbuatan apa? melawan hukumnya diatur di Undang-Undang Pasar Modal. Ah. Jadi dia akan kena perbuatan melawan hukum kalau saya meng-create sebuah informasi fundamental Oke. tentang sebuah korporasi, tapi informasi itu tidak ada dasarnya. Tadi yang dibilang Pak Misbakun, fundamental pasar, saya lead isu, tapi sebetulnya tidak ada fundamental korporasinya. Ini kena di pasal 90, berarti ada unsur sengaja menipu lewat informasi. Tapi yang paling inti apa sih yang disebut dengan menggoreng pasar? Sebetulnya ada di pasal 91, pasal 92, Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. 91 ini tentang manipulasi pasar. Dia akan dikatakan perbuatan melawan hukum kalau terjadi yang namanya transaksi semu. Apa itu transaksi semu? Saya bentuk harga, bisa oleh saya sendiri. Jadi baik beli maupun jual adalah saya. Bisa saya berkelompok. Nah, berkelompok. Nah, kemudian harus ada yang dirugikan. Ya, Yang ya. dirugikan itu siapa? Oke. Publik atau siapa? Nah, Ya. sekarang kita coba skema kepada apakah yang di Jiwasraya ini ada perbuatan melawan hukum misalnya. Iya, iya. Kita harus lihat di sahamnya. Oke. Begitu di sahamnya, kalau si Jiwasraya itu spesialis beli ketika harga sudah dikerek ke atas, Iya. dia beli di harga tertinggi. Iya.
Kemudian ketika dikerek turun ke bawah, dia juga jadi spesialis rugi. Oke. Maka ini sudah masuk yang namanya manipulasi pasar. Oke. Karena transaksi semuanya terjadi. Oke. Kemudian unsur kerugian publiknya terjadi. Belum kalau kita bicara Oke. ke pasal 95 sama 96-nya tentang perdagangan orang dalam. Iya, Termasuk misalnya direksinya, orang kementeriannya, Iya. orang OJK-nya. Iya. Juga ikut rawe-rawe rantas lah Iya, gitu ya. iya. Itu Saya udah ingin- perdagangan. Jadi ke Saya situ ingin arahnya menambahkan. begitu Iya, kan? saya ingin menambahkan, Oke, Pak Januaris. tapi boleh kita jeda dulu? Boleh, silakan. boleh ya. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita masih ada satu segmen lagi untuk membahasnya secara tuntas. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Langsung Pak Misbahun dilanjutkan. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Januar Rizky bahwa ternyata ada manajer investasi yang men-tailor-made membuat secara khusus produk investasi untuk Jiwasraya dalam bentuk reksadana penyertaan terbatas RDPT open end, tetapi pembelinya hanya Jiwasraya antara 70-90%. Yang itu isinya adalah reksadana saham, kemudian berasal dari saham-saham yang tadinya dimiliki melalui penyertaan investasi langsung, digeser ke reksadana. Di efek dia kuasai, di reksadana dia kuasai. Jadi kemudian pertanyaannya adalah, kalau itu tailor-made, artinya apa? Pilihan itu memang direncanakan. Oleh si manajer investasi. Oke. Tentunya sebagai sebuah investor korporasi dianggap knowledgeable. Dia mengetahui dengan baik produk-produk investasi yang dia beli. Jiwasraya sebagai investor di situ harusnya memahami dengan baik. Dan pengetahuannya harus dalam, apalagi dia adalah lembaga asuransi. Yang dimana melakukan investasi itu adalah hal yang sangat biasa dan sangat dalam pengetahuannya. Komite investasi ini yang menjadi pertanyaan, kenapa yang dipilih saham-saham yang seperti itu? Oke. Lah, ini yang Iya. menjadi Walaupun pertanyaan. mungkin dipercayakan kepada manajer investasi Ya, untuk membeli produknya. Untuk membeli produknya. Oke. Tetapi keputusan untuk melakukan investasi, memilih manajer investasi, sekuritas mana, Oke. efek mana, ini kan di komite investasi yang Nah, ada di ya, ini internal. mungkin bisa jadi pelajaran untuk jam sostek juga Inilah ya. yang Terima kasih sekali harus atas dilakukan masukannya pendalaman ini yang sangat dalam. Oke, itu yang akan dilakukan di Panja? Akan Sudah sampai kita dengan sudah dilakukan. kita lakukan. Oke. Karena panja sifatnya tertutup, saya tidak bisa membuka di forum yang terbuka ini. Oke. Ya. Tapi ada data-data yang Oh, datanya sangat lengkap. Oke. Kita mempunyai data yang sangat lengkap, tapi yang utama yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat sebagai pesan, kita mencari solusi terbaik bagaimana ini diselesaikan. Ya, Karena apa? baik. Pemegang saham Jiwasraya adalah pemerintah. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah sebagai pemegang saham, Ya. sehingga hiruk pikuk politiknya kita sisihkan dulu, solusinya yang harus kita kedepankan. jadi solusinya ya. Harus kita Oke. ke depan. Baik, Jadi Pak tadi Pumbida. disampaikan oleh Pak Hari, kita ada PP nomor 55 tahun 2015 yang mengatur sebenarnya basis-basis portofolio yang harus dipakai dan wajib di situ dilaksanakan namanya manajemen risiko. Itu salah satu mandat daripada PP tersebut. Yang saya ingin highlight juga adalah BPJS Ketenagakerjaan memang lembaga nirlaba. Tapi bukan berarti kita nggak berkewajiban membuat untung gitu ya. Karena semuanya yang diproses harus untung. Karena bagaimanapun juga yang namanya jaminan hari tua itu kita harus mengembalikan bagi hasilnya itu di atas rata-rata bunga deposito. Iya. Nah, jadi Ya, itu saya sebagai kewajiban. pekerja yang juga menitipkan Betul iuran kan? ke sana. Nah, jaminan hari tua misalnya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam keadaan sebagian ada portofolio yang kemudian turun diakibatkan oleh yang namanya pasar sedang jelek sekali ya, beberapa tahun terakhir ini jelek sekali. Iya. Nah, ini kan ada yang namanya unrealized loss nih. Iya. Orang memang belum jadi loss. Tapi ini kan sebagai basis pemikiran manajemen risiko ini udah red alert Iya, gitu sebenarnya. iya. Ya, kita bicara Harus- misalnya portofolio yang ada di Ah. pasar modal sekarang gitu. Harus. Saham-saham sekarang sedang turun, Ya, apakah dan kita kemudian hanya boleh LQ45 lagi. Nah, itu kan berarti semakin terbatas lagi opsi kita gitu Oke. kan. Nah, jadi ini yang harus ya istilahnya teman-teman di bagian investasi harus lebih gencar gitu. Bagaimana merecover kesulitan-kesulitan yang ada ini dan kemudian tadi bisa membagi hasil kepada basis JHT tadi. Karena nggak mudah. Kalau kita taruh di deposito aja cuma impas. Ini kan harus di atas. Paling mungkin kita ngambil di
tadi surat-surat utang dan lain-lain yang lebih aman. Dan unrealized loss itu sudah ada? Oh ya, itu sih sebenarnya tadi juga saya baca di Kontan sudah diumumkan produk-produk portofolio yang kita pegang, saham-sahamnya ada. Memang tidak ada saham-saham gorengan, alhamdulillah gitu. Tapi bukan berarti ini tidak berisiko juga. Ini harus ada mungkin proses restructuring. Nah, persoalan yang kedua juga kita punya pemahaman yang berbeda-beda dengan cut loss tadi. Cut loss, Ya, kalau misalnya di dalam konteks perbuatan melawan hukum tadi saya sepakat sekali. Kalau basis trading itu di mana-mana ya terlepas daripada pasar yang ada, kesulitan pasar yang ada, tapi kan yang namanya opportunity loss juga ada di situ. Artinya begini, kalau misalnya kita diamkan satu investasi yang jeblok dalam 1 tahun misalnya, terus menurun terus, di akhirnya tiba-tiba menjadi 15 triliun. Kalau misalnya ini udah 6 tahun, 15 T ini kan nggak bisa bergerak, uang nggak bisa diputar. Ya kan? Berarti kalau katakanlah 10% setahun itu udah 60%. 60% kali soal definisi, 15 jadi triliun. ini berkaitan dengan definisi cut loss tadi itu, begitu ya? Artinya kita nggak punya apakah itu termasuk sebenarnya gini, saya sepakat bahwa cut loss itu boleh kalau agregat ya. Tapi di dalam perjalanannya ini banyak persepsi. Nah ini mungkin saya persepsi apakah kemudian cut loss itu kerugian yang diderita itu akan dianggap sebagai kerugian negara atau tidak? Betul, itu sebenarnya yang selalu menjadi isu gitu. Dan saya mohon sekali ini arahan daripada Pak Hari ini mungkin di dalam konteks ini. Ya, senang sekali ada Pak Hari di sini bisa menjelaskan. Gimana Pak Hari? Memang dalam rekomendasi kita itu ada yang sifatnya financial, temuan sifatnya financial. Yang itu kita biasanya sebut sebagai potensi kerugian negara. Yang di dalam beberapa kasus itu harus dikembalikan. Misalnya kalau 1 miliar potensi kerugian negara, kalau tidak dikembalikan, maka itu punya akibat yang nanti kalau di pemerintah daerah atau di pemerintah pusat tidak dilakukan pengembaliannya, itu akan ditanggung oleh pejabat berikutnya. Kalau gubernur berikutnya, kalau bupati berikutnya. Begitu juga di BPJS ini. Jadi kalau yang ada beberapa temuan kita di BPJS Tenaga Kerja yang ada beberapa profil dari investasi yang kita lihat kurang menguntungkan begitu. Nah itu ada beberapa tahun yang kebelakangnya. Tinggal nanti di BPJS TK menjelaskan kenapa ini sebenarnya tadi sifatnya market risk, maka BPK juga rasional. Jadi yang kayak begitu. Jadi BPK bagaimana? Rasional. Ya rasional. Kalau itu disebabkan oleh market risiko pasar, bukan disebabkan oleh risiko pejabat-pejabat yang memilih. Atau misalnya keterlibatan manajer investasi. Ya keterlibatan. Ini ada permainan manajer investasi atau ini ada permainan di pasar saham dan sebagainya. Nah itu kita bisa itulah gunanya audit investigasi. Nah itu bisa kita buktikan, maka itu tidak bisa kita terima. Bagaimana Pak Pundin, Pak Rizky juga gini, nanti? Kalau soal cut loss sepanjang saya memandangnya market timing ya, namanya intuisi ya. Tapi kalau dikatakan market risk tadi gitu, bisa mengomentari soal itu? Sepanjang saya tidak melakukan apa yang disebut dalam transaksi semu menguntungkan pihak lain. Jadi saya betul-betul mekanisme pasar. Nah, yang jadi masalah kan gini Mbak, bahwa saham itu kan ada saham beredarnya, floatingnya. Kalau asuransi yang besar-besar, dia kan harus punya datanya dong, apalagi sekarang zaman big data. Kalau floatingnya besar, kemungkinan likuiditasnya besar. Jadi kalau saya menyadur kata almarhum Pak Ciputra, kan kalau properti kan lokasi. Kan? Kalau di pasar keuangan ini, likuiditas. Kalau tanpa likuiditas, saya masuk ke dalam satu instrumen, floatingnya kecil, nggak ada likuiditas, kemudian saya di ujung ngomong cut loss, itu udah salah dari awal dong. Dari awal saya sudah masuk ke dalam jebakan Batman kalau melakukan cut loss pun bisa menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Kalau di ujungnya kemudian menjadi tambah jeblok, jangan salah. Iya, itu Pak. dilematikanya. Itu dilematikanya. Pak Misbahun sebagai penutup. Gini, masyarakat harus diingatkan bahwa menempatkan dana investasi itu mempunyai risiko. Nah, risikonya itu adalah rugi. Karena apa? Ini harus menjadi sebuah pembelajaran mengerti dengan baik instrumen investasi yang dia pilih. Nah, jangan sampai kemudian yang dia pikirkan hanya untung,
Oke. Tetapi risiko ruginya tidak. Ya. Nah, begitu risiko rugi, inilah orang harus sadar sepenuhnya bahwa kerugian itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Oke. Karena Baik. apa? Pasar modal bisa disebabkan oleh ekonomi global yang sedang tidak membaik, Ya. atau situasi ekonomi yang tidak bisa kita prediksi, Ya. atau karena ya kesalahan kita menempatkan investasi tidak pada tempatnya kita tempatkan, Oke. saham yang kita pilih bukan saham blue chip yang Ya. menguntungkan, sehingga kita tidak bisa memprediksi risikonya secara Jadi selalu harus ada pertimbangan di balik setiap investasi. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah hadir bersama kami di Economic Challenges. Tentunya hasil audit BPK masih kita tunggu seperti apa ke depannya. Dan pemirsa tetap, maksud saya demikianlah perbincangan kami dalam Economic Challenges untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.